Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zaid Ahmad Abdillah dengan NPM 2203010017 dari Universitas Muhammadiyah Magelang, khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas atau membawakan topik yang berjudul langkah awal membangun karir sukses. Siapa di sini yang pernah merasa bingung dalam menentukan karir? Atau mungkin ada atau teman-teman yang sedang galau karena merasa karir Anda saat ini tidak sesuai dengan passion. Tenang, tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal yang sama di kasus ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau karir itu memang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Karir yang baik tidak hanya memberikan penghasilan yang cukup, tetapi juga dapat memberikan kebahagiaan, kepuasan batin. Namun, perlu diingat, menemukan karir yang tepat bukanlah hal yang sebuah mudah. Diperlukan usaha, ketekunan, dan informasi yang tepat untuk mencapainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau menjelaskan mengenai sedikit informasi tentang karir. Semoga nanti hasil dari pemberian atau penjelasan saya dapat membantu dari teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi pertama yang ingin saya bawakan adalah pengertian karir. Jadi apa sih pengertian karir? Karir adalah perjalanan panjang seseorang dalam mengembangkan pekerjaan, keahlian, dan pencapaian sepanjang hidupnya. Perjalanan ini tidak hanya tentang pendapatan uang, tetapi juga tentang mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidup. Perjalanan ini dimulai dari masa muda, termasuk saat teman-teman duduk di bangku SMP. Baik, selanjutnya ada tujuan berkarir. Tujuan berkarir adalah gambaran tentang apa yang ingin teman-teman capai dalam perjalanan profesional teman-teman. Nah, hal ini itu bisa berupa pencapaian jangka pendek seperti menguasai keterampilan baru, atau tujuan jangka panjang seperti mencapai posisi kepemimpinan tertentu. Tujuan karir itu dapat dikategorikan berdasarkan beberapa dimensi. Yang pertama ada jangka waktu, yaitu ada jangka pendek yang dimana itu mampu nantinya itu dapat dicapai dalam waktu 1-2 tahun. Jangka menengah itu nanti bisa dicapai dengan waktu 3-5 tahun. Dan jangka panjang itu, jangka panjang ini bisa sampai tua, lebih dari 5 tahun. Yang kedua ada tingkat pencapaian, yaitu tujuan spesifik atau dapat diukur dan diamati. Tujuan hasil berfokus pada pencapaian tertentu, dan tujuan proses berfokus pada pengembangan keterampilan dan perilaku teman-teman, seperti itu. Yang ketiga ada area fokus, yaitu dimana pengembangan keterampilan, kemajuan karir, kewirausahaan, keseimbangan kehidupan kerja, dan dampak sosial. Selanjutnya ada manfaat dari karir. Karir memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi diri sendiri. Itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada memperoleh rasa kepuasan, yang kedua ada pengembangan diri, yang ketiga ada keamanan finansial, yang keempat ada jaringan dan koneksi. Nah, untuk yang pertama tadi yaitu memperoleh rasa kepuasan dan kebanggaan, mencapai tujuan karir dan berkontribusi secara berarti dapat memberikan kepuasan dan kebanggaan bagi diri sendiri. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi untuk terus berkembang. Yang kedua ada pengembangan diri tadi. Jadi karir yang menantang dan terus berkembang akan mendorong diri untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan diri secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada keamanan finansial. Karir yang sukses umumnya memberikan penghasilan yang stabil dan meningkat seiring waktu. Hal ini dapat memberikan keamanan finansial dan memungkinkan untuk mencapai tujuan keuangan seperti mau beli mobil, mau beli rumah, atau untuk merencanakan ketika nanti sudah pensiun. Dan keempat ada jaringan dan koneksi.
Melalui karir, biasanya kita akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan profesi. Hal ini dapat membuka peluang baru untuk membantu Anda atau membantu teman-teman untuk membangun jaringan dan koneksi yang berharga. Baik, untuk selanjutnya di sini ada manfaat mengenal karir sejak SMP. Ada 5. Yang pertama, membantu membentuk visi dan misi masa depan. Yang kedua, ada meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, ada membantu memilih jurusan yang tepat. Yang keempat, ada membuka peluang karir lebih luas. Dan yang terakhir, ada mempermudah transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi untuk yang pertama tadi membentuk visi dan misi masa depan. Nah, di SMP siswa mulai mengenal berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat, serta untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai karir yang tersedia. Dengan mengenal karir sejak dini, nantinya siswa dapat mulai membentuk visi mereka untuk masa depan dan membuat keputusan yang lebih terarah tentang pendidikan dan pengembangan diri mereka. Yang kedua, ada meningkatkan motivasi belajar. Ketika siswa memiliki tujuan karir yang jelas, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang baik di sekolah. Mereka akan lebih memahami relevansi pelajaran dengan karir yang mereka inginkan, dan mereka akan lebih tekun dalam mengerjakan tugas-tugas. Yang ketiga, ada membantu memilih jurusan yang tepat. Ketika siswa sudah mengenal karir yang mereka inginkan, mereka akan lebih mudah dalam memilih jurusan yang tepat di SMA atau di universitas. Hal ini dapat membantu mereka untuk menghindari penyesalan di kemudian hari untuk memaksimalkan potensi mereka. Dan yang keempat, ada membuka peluang karir untuk lebih luas. Siswa yang mengenal karir sejak dini biasanya memiliki banyak peluang karir dibandingkan dengan siswa yang tidak. Mereka lebih memahami apa yang dibutuhkan untuk sukses dalam karir yang mereka inginkan, dan mereka lebih proaktif dalam mencari peluang kerja. Yang terakhir, ada mempermudah transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Pemahaman tentang karir membantu siswa dalam memilih jurusan SMA yang tepat dengan mengetahui pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat. Siswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada aspek-aspek penting dalam karir. Di sini ada 4, teman-teman. Yang pertama, minat dan bakat. Yang kedua, ada keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, ada kepribadian dan kemampuan interpersonal. Dan yang terakhir, ada tujuan karir. Jadi untuk yang minat bakat itu, memilih karir yang sesuai dengan minat bakat yang akan dibuat Anda lebih termotivasi dan senang dalam bekerja. Hal ini juga dapat meningkatkan peluang teman-teman untuk sukses dalam karir, begitu. Selanjutnya, kalau untuk yang keterampilan dan pengetahuan, itu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang diinginkan, dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan ini melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Yang ketiga, ada kepribadian dan kemampuan interpersonal, yaitu kepribadian dan kemampuan interpersonal ini juga penting dalam karir. Kenapa? Karena hal ini harus juga memastikan bahwa dalam diri memiliki kepribadian dan kemampuan interpersonal yang sesuai dengan budaya perusahaan dan tuntutan pekerjaan. Yang terakhir, ada tujuan dari karir. Nah, tetapkan tujuan karir yang jelas dan spesifik. Dari tujuan karir nantinya itu akan membantu untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai kesuksesan dalam karir. Selanjutnya, ada seberapa penting karir bagi siswa. Karir merupakan aspek paling penting dalam kehidupan manusia, karena karir itu dapat memberikan kepuasan, keamanan, pengembangan diri, kontribusi, dan pengakuan. Bagi remaja,
Karir memiliki peran penting dalam mempersiapkan diri untuk masa depan. Dengan mulai memikirkan tentang karir sejak dini, remaja dapat meningkatkan motivasi belajar, membuat keputusannya lebih baik, mempersiapkan diri untuk dunia kerja, dan mampu mencapai potensi penuh dalam diri mereka. Selanjutnya ada dampak mengabaikan pentingnya karir. Di era modern saat ini, banyak sekali orang, terutama pada generasi muda, itu sering banget mengabaikan pentingnya perencanaan karir dengan alasan yang beragam, mulai dari perubahan lanskap pekerjaan hingga gaya hidup nomaden digital. Nah, berikut adalah beberapa dampak yang umum terjadi. Yang pertama, ada dampak finansial. Ketidakstabilan finansial. Tanpa perencanaan karir yang matang, individu mungkin kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang stabil dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat membuat masalah keuangan seperti hutang, kemiskinan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua ada dampak emosional dan psikologis. Ketidakpuasan kerja. Tanpa tujuan karir yang jelas, individu mungkin merasa tidak termotivasi dan tidak puas dengan pekerjaannya. Hal ini dapat membuat stres, kecemasan, depresi, dan burnout, dan krisis identitas. Kurangnya arah dan tujuan dalam karir dapat menyebabkan individu mengalami krisis identitas, di mana mereka merasa kehilangan jati diri dan tidak yakin dengan nilai-nilai mereka sendiri. Yang terakhir ada dampak karir. Kehilangan peluang, yaitu tanpa perencanaan karir yang matang, individu mungkin kehilangan peluang untuk terus berkembang dalam karir mereka. Hal ini dapat membuat stagnasi karir dan gaji menjadi rendah. Cara menentukan karir. Memilih karir yang tepat merupakan hal yang penting bagi masa depan. Meskipun teman-teman masih SMP, tidak ada salahnya untuk memulai memikirkan tentang karir yang ingin kamu capai. Berikut ada beberapa langkah yang dapat teman-teman lakukan untuk menentukan rencana karir. Yang pertama ada memahami diri sendiri. Memilih karir yang tepat merupakan hal yang penting bagi masa depan. Meskipun masih SMP, tidak ada salahnya untuk mulai memikirkan tentang karir yang ingin dicapai dengan cara seperti mengikuti tes bakat minat, refleksi diri, dan mulai untuk meminta saran baik dari teman, guru, ataupun konselor. Yang kedua ada mulai menjelajahi pilihan karir. Setelah memahami diri dengan baik, selanjutnya teman-teman dapat mulai menjelajahi pilihan karir yang tersedia. Ada banyak sumber yang dapat teman-teman gunakan untuk mempelajari tentang berbagai jenis pekerjaan, seperti membuka situs web mengenai karir dan biro statistik tenaga kerja. Yang ketiga ada menentukan tujuan karir. Setelah menjelajahi pilihan karir, selanjutnya dapat mulai menentukan tujuan karirmu. Tujuan karir adalah pernyataan yang menggambarkan apa yang ingin teman-teman capai dalam karirnya. Tujuan karir harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang keempat ada membuat rencana karir. Setelah selesai menentukan tujuan karir, kamu dapat mulai membuat rencana karir. Rencana karir adalah langkah-langkah yang akan teman-teman ambil untuk mencapai tujuan karir. Rencana karir harus realistis dan fleksibel karena mungkin perlu menyesuaikan dengan seiringnya waktu. Yang terakhir ada mencari informasi dan dukungan. Ada banyak sumber yang tersedia untuk membantu teman-teman mencapai tujuan karir. Teman-teman dapat mencari informasi dan dukungan dari konselor, sekolah, guru, orang tua, dan profesional karir lainnya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian atau cukup dari materi yang sudah saya sampaikan. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian udah dapat gambaran tentang dunia karir dan gimana cara buat ngembangin karir yang keren. Ingat ya, karir itu ibarat petualangan. Ada naik turun, rintangan, dan belokan yang gak keduga. Tapi tenang aja, asal semangat, tekun, dan pantang menyerah, pasti kalian bisa mencapai tujuan karir yang memuaskan.